Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PPL SMA Negeri Balung pada ruang kolaborasi topik 1 telah melakukan diskusi terkait 2 persoalan. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bagaimana keberagaman agama bisa dijalankan dengan baik di masyarakat? Poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah keberagaman agama dapat dijalankan dengan baik pasti melibatkan antar dua individu yang saling memiliki rasa toleransi yang tinggi dan tidak menganggap apa yang diyakini benar dan apa yang diyakini orang lain salah atau sikap fanatisme. Kemudian, ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menjalankan keberagaman agama dengan baik di masyarakat. Yang pertama, tidak intoleransi. Perbedaan bukan lagi hal yang perlu diperdebatkan dan seharusnya menjadi sarana untuk memaksimalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Misalkan, ada tetangga kita yang sakit, kita harus membantu tanpa membedakan bahwa agamanya tidak sama atau cara menjalankan agama Islamnya berbeda. Yang kedua, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Jika dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik, maka sebagai seorang muslim harus memiliki sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Sikap seperti ini diperlukan dalam moderasi beragama. Yang ketiga, tidak menganggap keyakinan diri sendiri yang paling baik. Setiap individu memiliki pendapat dan pemikiran masing-masing mengenai keyakinannya. Apa yang mereka pikirkan kemungkinan yang terbaik bagi mereka dan tidak bisa dibatasi oleh orang lain. Ketika menurut kita hal tersebut sudah menyimpang atau salah, kita bisa memberikan masukan dan saran. Namun jika hal yang kita berikan tidak diterima, maka kita tidak boleh memaksa dan cukup saling menghargai agar tidak terjadi permusuhan. Kemudian ada beberapa penggalan ayat atau dalil pendukung dari ketiga hal tersebut. Yang pertama dari Al-Hujurat ayat 10. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua adalah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kata yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas adalah pada kalimat untuk saling kenal mengenal, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kalimat saling kenal mengenal ini secara umum bermakna dikarenakan adanya perbedaan, maka manusia dianjurkan untuk saling mengetahui hal tersebut, saling mengenal satu sama lain, lalu memahami perbedaan dengan baik. Selain itu, tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut rahmat, karena justru kehidupan lebih terlihat indah karena adanya keragaman. Bayangkan saja jika Allah menciptakan semuanya sama, maka kehidupan akan terlihat monoton, dan tentunya perbedaan bukan alasan untuk saling mencaci dan merendahkan satu sama lain. Selain diperintahkan untuk saling mengetahui, saling mengenal, dan saling belajar, ujaran kedua dalam hal menyikapi perbedaan adalah mengutamakan persatuan dan tidak berpecah belah. Hal ini terdapat dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
Ayat di atas memberikan petunjuk agar dalam menghadapi perbedaan dalam hal apapun harus mengutamakan berpegang teguh pada tali persatuan dan mengingat nikmatnya yang pernah menyatukan manusia ketika masa perselisihan dan peperangan yang membuat manusia akhirnya bersaudara, saling mencintai, hidup rukun dan damai dengan datangnya Islam. Dan tali persatuan ini harus dipegang terus-menerus sampai kapanpun, tidak terkecuali dalam hal perbedaan yang telah diciptakan Tuhan. Inilah ajaran Islam yang sama sekali tidak memberi celah untuk bertengkar, saling menyalahkan dan saling mendiskriminasi hanya karena sebuah keragaman. Maka dengan ini menghasilkan satu ungkapan, maslahat dan kerukunan umat lebih penting daripada benar, tetapi hanya pada diri sendiri saja. Mari pahami perbedaan demi terwujudnya Islam yang rahmatan lil alamin dan berbudaya wasitiyah. Soalan kedua, yaitu bagaimana sikap baik atas pelaksanaan ajaran agama Islam yang berbeda dengan diri Anda? Sikap yang harus kita lakukan saat ada orang lain melaksanakan ajaran agama Islam yang berbeda agar tidak berpotensi menjadi ketegangan dan konflik, yaitu yang pertama, berusaha mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada. 2. Mengedepankan sikap saling toleransi dan tenggang rasa. Sikap yang pertama yaitu mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada, atau lebih dikenal dengan kalimatun sawa. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 64 yang artinya, katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kami tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini mengajarkan ketika menghadapi perbedaan haruslah mencapai kesepakatan bersama untuk mencari titik persamaan atau kalimatun sawa. Di Indonesia, Pancasila menjadi perekat dan titik persamaan atau kalimatun sawa bagi seluruh warga negara. Tidak melihat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Semuanya sepakat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Madinah. Beliau dan para penduduk Madinah menyepakati sebuah konsensus yang dinamakan Piagam Madinah, yang mana di kota Yastrib tinggal orang dari latar belakang suku dan agama yang beragam. Meskipun demikian, Nabi Muhammad menyepakati Piagam Madinah sebagai titik persamaan bagi seluruh penduduk kota Madinah. Dalil yang menerangkan tentang toleransi terdapat pada Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 13, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Toleransi kepada sesama muslim dengan mendahulukan saudaranya atas dirinya sendiri juga terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikirannya sendiri, mereka itulah orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Contoh sikap toleransi antara sesama aliran agama Islam di Indonesia meliputi: yang pertama, sikap saling menghormati; kedua,
tidak memaksakan kehendak. Ketiga, saling menghargai setiap keyakinan orang. Dan yang keempat, tidak mencela kelompok lain dengan alasan apapun. Kemajemukan merupakan keniscayaan dari suatu hukum alam yang tidak akan pernah bisa dirubah ataupun dilawan. Masyarakat majemuk tentu memiliki aspirasi dan budaya yang beraneka ragam. Mereka memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada perbedaan antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya, menurut Misrawi 2007. Dalam kemajemukan ini, sikap yang paling ideal adalah sikap toleran antara sesama Islam yang berbeda aliran, baik itu NU dan Muhammadiyah maupun dengan agama lainnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.